latar belakang. Indonesia yang dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Apalagi ideologi negara sudah tidak kokoh, yang mana akan berdampak kepada ketahanan nasional. Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner, dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik, karena ideologi pemikiran, kampanye yang masif, dan demonstrasi sikap yang berlawanan dengan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal. Meningkatnya radikalisme keagamaan di Indonesia telah menjadi fenomena dan juga bukti nyata yang tidak dapat diabaikan maupun dihilangkan begitu saja. Peningkatan radikalisme agama tersebut telah ditandai dengan berbagai macam aksi kekerasan maupun aksi terorisme. Aksi-aksi tersebut telah merenggut potensi, energi kemanusiaan, serta hak hidup orang yang tidak tahu mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Berbagai macam seminar, dialog, maupun pencarian solusi atas masalah radikalisme ini telah dilakukan, namun hingga kini tak kunjung ditemukan titik terangnya. Fenomena tindak radikalisme ini dapat dipahami secara beragam, namun secara esensial, radikalisme agama ini selalu dikaitkan dengan pertentangan antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh suatu kelompok agama tertentu dengan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, adanya pertentangan maupun pergesekan selalu dikaitkan dengan paham radikalisme yang dikonotasikan sebagai kekerasan, dan hal tersebut telah melekat dengan masyarakat Indonesia. Halo, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu artinya radikalisme. Jadi kata radikalisme itu berasal dari kata radix yang berarti akar. Jadi pada intinya secara keseluruhan, arti dari kata radikalisme itu merupakan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Nah, kata radikalisme ini datang atau muncul pada akhir abad ke-18. Jadi, kata radikalisme saat ini itu diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, serta penjebolan suatu paham di masyarakat secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik atau orang pelaku tindakan teror. Sebagai contoh, aktivitas teroris yang berkembang dan menggunakan Indonesia sebagai besar gerakan pada peristiwa serangan bom Bali. Timbul pertanyaan, mengapa Bali selalu menjadi sasaran teror? Dari beberapa dokumen yang berhasil ditemukan atas penyelidikan pihak kepolisian, diperoleh gambaran bahwa mereka memilih Bali karena serangan mereka di Bali adalah serangan yang berdampak global. Tujuan teroris adalah guncangan terhadap pemerintah dan pemerintahan yang dianggap lawan karena berseberangan dengan cita-cita kelompok teroris melalui kegiatan yang mengancam keamanan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas suatu bangsa, di mana stabilitas itu merupakan salah satu faktor utama guna meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa dan negara, sehingga bagi pelaku terorisme adalah lumrah untuk selalu menggunakan segala upaya dalam mewujudkan perjuangan yang diyakini oleh kelompoknya bahwa yang diperjuangkan itu benar. Apa yang dimaksud dengan separatisme? Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni spirit artinya terpisah atau spirited artinya terpisah. Jadi, gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa, dan golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham ataupun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam, dan gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan, tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai, misalnya saja gerakan Quebec di Kanada. Nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, negara dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama. Yang kedua, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya secara sistematis, untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Lalu yang ketiga ada negara memberikan perlindungan, kesempatan masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka.
Saran kami adalah, pertama, gerakan radikalisme bisa dicegah melalui pemberian pendidikan kepada generasi muda penerus bangsa. Seringlah memberikan pendidikan Pancasila kepada anak muda, maka otomatis radikalisme tidak akan bertumbuh di negara Indonesia. Kedua, pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal, seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab. Penutup. Pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi suatu penjelasan bahwa sesuatu hal yang mungkin sebagian hal orang menganggapnya tidak penting, pada hakikatnya memiliki peranan yang menentukan kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Dan perlu kita ketahui dan pahami ketika hal itu terjadi, maka ketahuilah bahwa nilai-nilai terkandung dari hal tersebut sudah mulai menghilang dari diri kita dan perlu kita pelajari kembali. Untuk kesimpulannya adalah, pendidikan Pancasila dibekalkan kepada generasi muda Indonesia melalui institusi formal dipandang sebagai cara paling strategis untuk menanamkan Pancasila kepada pribadi Indonesia. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk membangun, memperbaiki, dan memperkuat karakter kepribadian yang baik dan unggul.